Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat gabus dimanapun Anda berada, semoga sukses semuanya ya, dan selalu diberikan kesehatan. Oke teman-teman, ini sesuai dengan request teman-teman ya, untuk mengupdate ya, ini budidaya ikan gabus di kolam terpal ya, dengan media kolam terpal bulat diameter 3 meter dengan jumlah tebar benih 1.600 ekor ya teman-teman, dan airnya menggunakan air pump teman-teman. Nah ini sebelumnya mohon maaf ya, ini saya kecilkan sedikit suaranya karena ada mesin seleb rumput ya, jadi suaranya agak berisik, jadi saya kecilkan sedikit. Nah ini sudah panen yang ketiga kalinya ya teman-teman. Untuk lebih detailnya teman-teman bisa lihat di kolom deskripsi atau bisa dilihat di video sebelumnya ya. Jadi ini sudah kita ambil 3 kali ya, dari yang pertama usia 6 bulan dan yang kedua 7 bulan, dan ini yang ketiga kali usia 8 bulan teman-teman. Video ini saya ambil sekitar 10 hari ya, 10 hari yang lalu kurang lebihnya. Jadi saya baru bisa update hari ini ya. Oke, di sini saya akan membahas ya teman-teman, yang membahas tentang kelemahan dari air pump ini ya teman-teman. Jadi yang pertama, air pump itu harus punya tandon ya teman-teman, karena debitnya air itu sangat kecil sekali. Jadi pada saat kita ingin menguras kolam atau mengganti air ya, itu kendalanya airnya sangat kecil. Jadi jika kita punya tandon itu akan lebih cepat ya proses mengurasnya teman-teman. Jadi tidak terlalu lama. Dan yang kedua, kandungan kaporit itu biasanya kalau di sini keluarnya setiap hari Sabtu atau Minggu teman-teman. Jadi pas waktu menguras itu harus jauh dari hari itu ya. Misalnya diambil hari Rabu atau Kamis. Jadi pas pada saat hari Sabtu atau Minggu itu ingin menguras kan otomatis tidak bisa teman-teman. Jadi harus menunggu air kaporit itu hilang dulu ya, kandungan kaporitnya ya. Jadi saran saya yang ingin menggunakan air pump lebih baik punya tandon ya teman-teman, agar setiap saat ingin mengganti air sudah siap ya, sudah ada. Jadi karena di budidaya ikan gabus ini jika sudah waktunya ganti harus diganti teman-teman. Kalau tidak diganti biasanya ikan bisa kolap ya, bisa mati ya. Nah ini yang kita panen ini sudah disortir sebelumnya teman-teman ya. Ini yang diambil ukuran 5, 6, dan 7 ya. Jadi ini panen yang terakhir kalinya ya. Jumlah totalnya di kolom deskripsi ada, dan ini masih disisakan kurang lebih sekitar 200 ekor ya. Untuk selebihnya dibesarkan kembali hingga ukuran kilo isi 3 dan 4 ya teman-teman. Karena petaninya juga tidak dijual yang 200 ekor ya. Jadi ingin dibesarkan sendiri ya. Jadi salah satu kelemahannya seperti itu teman-teman ya, di kolam terpal untuk air pumpnya ya. Jadi ini memang kita sengaja kita tebar padat ya, kita update ya teman-teman, agar teman-teman juga bisa tahu ya kelemahannya seperti apa. Jadi lebih baik jika teman-teman pakai air pump, jika tidak punya tandon jangan diisi terlalu padat ya teman-teman. Misalnya diameter 3 meter diisi maksimal paling banyak itu 1.000 ekor ya. Jadi jika ingin lebih lama lagi tahap mengurasnya ya diisi lebih sedikit lagi, misalnya 500 atau 700 ekor. Itu lebih bagus teman-teman. Jadi ini untuk target panennya di ukuran 4, 5, 6, 7 ya teman-teman. Bukan, jadi semakin besar target panen itu harus semakin
luas kolamnya teman-teman. Jadi nggak bisa target panennya misalnya isi 3 atau 2 ekor itu dengan sistem tebar padat seperti ini, saya rasa tidak mungkin teman-teman, akan sangat sulit ya. Walaupun airnya juga debit airnya besar, itu akan sangat sulit. Karena kendalanya jika nanti terlambat mengganti air ataupun sekali terkena serangan jamur pada ikan, itu biasanya bisa terkena mati massal teman-teman. Jadi lebih baik ditebar standar saja. Jadi jika ingin target panennya ukurannya besar, misalnya 500 gram atau sekilo isi 3 atau sekilo isi 4, itu harus kolamnya luas dan kedalaman juga harus benar-benar dijaga teman-teman ya. Saran saya untuk dibudidayakan gabus ini kedalamannya minimal 90 cm teman-teman. Jadi jika nanti kedalamannya itu terlalu dangkal, itu biasanya suhu air itu akan hangat teman-teman. Jadi lebih baik airnya dalam saja agar suhu air itu lebih terjaga ya. Jadi nanti misalnya panasnya tinggi, tiba-tiba hujan, itu nggak terlalu kaget ikan. Biasanya kalau panasnya tinggi itu nanti kalau airnya dangkal, itu airnya hangat, biasanya ikan juga yang imunnya lemah itu biasanya akan mati teman-teman. Jadi faktor kematian ikan itu bukan hanya dari penyakit ya teman-teman, bisa dari suhu, cuaca, dan ketinggian air pun harus benar-benar dipastikan ya teman-teman, dipastikan dalam kondisi aman. Maksudnya kedalaman itu harus, suhu air itu harus selalu dijaga teman-teman. Jadi nggak terlalu misalnya di standar dingin langsung panas banget, panasnya tinggi seperti itu biasanya kurang bagus untuk ikan teman-teman. Jadi saran saya kedalamannya minimal 80-90 cm ke atas teman-teman. Oke teman-teman, saya kira cukup sampai di sini dulu. Jika ada pertanyaan silahkan ditulis di kolom komentar atau bisa menghubungi via WA saya ya. Saya tulis di kolom deskripsi, dan mudah-mudahan bisa menjadi inspirasi buat teman-teman pembudidaya ikan gabus. Dan salam sukses buat teman-teman semua. Semoga dilancarkan rezekinya dan tetap diberi kesehatan. Oke, kita jumpa lagi di video berikutnya ya teman-teman. Dan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.